Coba bayangkan skenario ini sebentar ya. Anda baru saja bangun pagi, Anda berjalan ke dapur, mata masih setengah tertutup, lalu menyeduh secangkir kopi panas. Rutinitas pagi pada umumnya kan? Benar. Anda lalu mengambil ponsel untuk mengecek berita hari ini. Dan hal pertama yang Anda lihat adalah sebuah pernyataan resmi dari Ibu Negara Amerika Serikat yang menuntut agar Anda dipecat dari pekerjaan Anda. Selesai. Wow, Karir Anda, nama baik Anda, semuanya tiba-tiba berada di ujung tanduk dan itu disaksikan oleh jutaan orang secara langsung. itu masuk saya. Itu bukan sekedar notifikasi pagi yang buruk ya. Itu adalah definisi murni dari krisis komunikasi tingkat tinggi. Momen di mana kehidupan pribadi Anda tiba-tiba bertabrakan dengan mesin politik paling kuat di dunia. Benar-benar sebuah mimpi buruk. Dan itulah realitas surrealis yang akan kita bongkar dalam penelusuran mendalam kita hari ini. Betul sekali. Transkrip dari monolog larut malam dari Jimmy Kimmel yang merekam salah satu akhir pekan paling liar dan paling membingungkan di Washington. Misi kita hari ini cukup spesifik. Kita ingin mengurai bagaimana ancaman keamanan dunia nyata di acara White House Correspondents' Dinner atau WHCD bisa dengan kecepatan cahaya bermutasi menjadi badai kemarahan di media sosial. Dan kemudian diubah menjadi senjata politik ya. Persis. Berujung pada tontonan media yang luar biasa absurd. Tapi, sebelum kita mulai, kita perlu menyampaikan satu hal penting. Ya, ini krusial. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam anatomi kekacauan ini, ada satu fondasi yang harus kita letakkan untuk Anda yang sedang mendengarkan. Teks yang kita bedah hari ini itu dipenuhi dengan retorika politik yang sangat tajam. Sangat tajam. Penuh dengan amarah, sindiran, dan tuduhan dari berbagai spektrum politik, baik sayap kiri maupun sayap kanan. Nah, kami ingin menyatakan secara langsung bahwa kami di sini tidak mengambil sisi politik manapun. Sama sekali tidak. Kami tidak mendukung atau memvalidasi pandangan tokoh-tokoh yang ada di dalam sumber cerita ini. Tugas kami murni hanya mengamati, membedah, dan menganalisis mekanismenya demi memberikan Anda pemahaman yang utuh tentang bagaimana informasi bekerja di era modern. Oke, mari kita bedah ini. Setelah kita sepakat soal netralitas tadi, kita langsung masuk ke malam kejadian. Acara WACD di Washington pada Sabtu malam itu pada dasarnya adalah acara kumpul-kumpul paling elit untuk jurnalis dan politisi. Kayak semacam pesta prom untuk para petinggi ibu kota gitu. Iya, kayak pesta prom. Tapi malam itu berubah menjadi sangat tegang karena seseorang yang membawa berbagai senjata api dan pisau menerobos masuk ke perimeter acara. Astaga. Beruntungnya, pelaku berhasil ditangkap dan didakwa. Tidak ada korban jiwa, dan acara tersebut akhirnya dibatalkan malam itu juga. Tapi yang ironis adalah, karena alasan tertentu, penyelenggara acara tahun ini kebetulan sudah memutuskan untuk tidak memakai komedian seperti tradisi tahun-tahun sebelumnya. Mereka menggantinya dengan seorang mentalis. Nah, yang menarik di sini adalah menghilangkan elemen komedi di acara tersebut justru menjadi awal dari drama komedi gelap yang terjadi di luar ruangan. Betul, karena untuk menjaga tradisi komedi yang hilang itu, 3 hari sebelum insiden WHCD, tepatnya pada hari Kamis ya, Jimmy Kimmel membuat acara sindiran komedi atau roast palsu di studionya sendiri. Di mana semuanya masih aman dan tenang kan? Ya, dia memakai tuxedo, mengedit rekaman lama tokoh-tokoh politik seolah-olah mereka ada di ruangannya, dan mulai melontarkan lelucon. Salah satunya menyinggung perbedaan usia antara presiden yang hampir 80 tahun dan istrinya, Melania. Lelucon yang memicu semuanya? Tepat. Kimmel berkelakar bahwa Melania memiliki cahaya seperti seorang janda yang sedang menanti atau expectant widow. Lelucon gelap yang menyiratkan suaminya akan segera tiada. Tapi ingat, ini tayang hari Kamis. Semua tenang-tenang saja. Tidak ada reaksi? Tidak ada reaksi apa-apa. Sampai kemudian hari Minggu pagi setelah insiden orang bersenjata di WHCD terjadi, tiba-tiba Melania merilis pernyataan menuntut Kimmel dipecat karena lelucon tersebut. Dan Kimmel bahkan menyoroti ironi lain di dalam monolognya itu. Melania menuntut pemecatan tersebut sambil menggunakan slogan Be Best. Oh ya, kampanye itu. Bagi Anda yang mungkin lupa, Be Best adalah kampanye publik anti perundungan yang dulu digagas oleh Melania sendiri. Maksudnya, menggunakan slogan anti perundungan untuk menuntut seseorang kehilangan pekerjaannya, itu adalah manuver komunikasi yang sangat kontradiktif. Tunggu dulu. Kalau dipikir-pikir soal garis waktunya, ini sama sekali tidak masuk akal. Ini kayak Anda menyalakan kembang api di halaman rumah Anda pada hari Kamis.
Lalu pada hari Sabtu malam ada badai petir besar yang menyambar rumah tetangga. Dan pada hari Minggu pagi, tetangga Anda tiba-tiba menyalahkan Anda karena memanggil badai petir itu. Analogi yang sangat pas. Iya kan? Bagaimana bisa ada orang yang secara logis mengaitkan lelucon komedi dari hari Kamis dengan orang bersenjata yang muncul entah dari mana pada hari Sabtu? Yap, karena logika sebab akibat memang bukan tujuan utamanya di sini. Fenomena ini menjelaskan bagaimana mekanisme penangkal petir beroperasi di tingkat elit politik. Penangkal petir? Iya. Jadi gini, ketika seorang tokoh publik mengalami insiden yang sungguh-sungguh traumatis dan di luar kendali mereka, seperti ancaman pembunuhan nyata, mereka dihadapkan pada rasa kerentanan yang ekstrim. Dan terlihat rentan itu buruk untuk politisi. Sangat buruk. Kerentanan adalah narasi yang merusak citra politik. Jadi, untuk merebut kembali kendali, mereka mencari target sekunder. Mengarahkan kemarahan kepada seorang komedian televisi itu jauh lebih mudah dikelola kan? Dan jauh lebih efektif untuk memobilisasi basis pendukung. Oh, jadi komedian itu diubah menjadi kambing hitam? Betul. Untuk mendistribusikan ulang ketegangan dari peristiwa Sabtu malam menjadi kemarahan politik yang lebih familiar di hari Minggu. Dan mobilisasi kemarahan itu menjalar dengan sangat cepat ya. Analis berita mencatat bahwa pada awalnya Gedung Putih sepertinya berhati-hati, mencoba tidak terlalu eksplisit menuntut stasiun TV memecat Kimmel, tetapi hanya selang beberapa waktu, Presiden Trump sendiri turun tangan. Langsung ikut campur. Iya, dia secara pribadi merilis pernyataan yang menuntut saluran ABC segera memecat Kimmel. Padahal Kimmel menceritakan sebuah kilas balik yang sangat lucu dari tahun 2010. Ah, momen TV Samsung itu. Iya, saat itu Kimmel mengirim asistennya ke sebuah acara promosi televisi, plasma 3 dimensi dari Samsung. Di sana ada Donald Trump yang dengan sangat antusias berbicara ke kamera, mengatakan betapa dia sangat menyukai Jimmy Kimmel dan sangat ingin diundang tampil di acaranya. Dari deklarasi kekaguman di era TV plasma 3 dimensi, berujung pada kampanye pemecatan di era media sosial. Ini memperlihatkan betapa transaksionalnya hubungan antara politik dan media hiburan. Tidak ada loyalitas ya. Sama sekali tidak ada. Begitu narasi berubah, aliansi atau kekaguman masa lalu itu langsung dihapus tanpa sisa. Disinilah ini menjadi sangat menarik. Kepanikan elit di media sosial ini terasa makin absurd kalau kita bandingkan dengan apa yang sungguh-sungguh terjadi di dalam ruangan pada detik-detik ancaman bersenjata itu. Realitas di lapangan selalu berbeda. Bayangkan isi ruangan tersebut. Di sana berkumpul tokoh-tokoh besar, Pete Hegseth, Scott Bessent, Tulsi Gabbard, J.D. Vance, dan Presiden Amerika Serikat. Ketika bahaya mengancam, Anda pasti berpikir insting purba manusia akan langsung mengambil alih kan? Tentu, insting bertahan hidup. Merunduk, lari. Merunduk, mencari pintu darurat, bersembunyi. Tapi yang terjadi justru fenomena yang disebut Kimmel sebagai reverse Clark Kent. Ah ya, konsep reverse Clark Kent, di mana alih-alih merobek kemeja dan berubah menjadi pahlawan saat krisis melanda, individu-individu ini justru terdorong oleh insting yang sepenuhnya berbeda. Bukannya menyelamatkan diri, orang-orang di ruangan itu malah kompak mengeluarkan ponsel pintar mereka. Gila! Mereka mulai merekam ke arah ancaman. Visualnya sungguh di luar nalar. Insiden ancaman keamanan nasional itu direkam dari lebih banyak sudut pandang iPhone dibandingkan orang tua yang merekam acara pentas seni anak mereka di sekolah. Maksud saya, bagaimana bisa insting dasar untuk bertahan hidup dari senjata api tiba-tiba lumpuh dan digantikan oleh dorongan untuk menjadi pembuat konten? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, ini adalah manifestasi fisik dari disosiasi di era digital. Disosiasi gimana maksudnya? Ada fenomena psikologis di mana layar ponsel itu bertindak sebagai semacam perisai imajiner. Ketika kita melihat sebuah krisis melalui lensa kamera, otak kita secara sesaat memproses kejadian tersebut sebagai tontonan. Bukan ancaman nyata. Tepat, bukan sebagai ancaman langsung terhadap tubuh fisik kita. Realitas di depan mata terasa seperti film yang sedang diputar. Dan insting untuk mendokumentasikan momen bersejarah demi relevansi sosial ternyata jauh melampaui insting untuk menarikan diri. Relevansi sosial yang mengalahkan keselamatan nyawa, itu benar-benar eksperimen sosial yang menakutkan. Sangat menakutkan. Dan rekaman-rekaman amatir itu menangkap detail-detail yang sangat surrealis. Kita melihat agen Secret Service yang bergerak cepat mengevakuasi Stephen Miller dan istrinya. Di sisi lain, RFK Junior terekam sedang lari kabur menyelamatkan diri. Dan Kimmel tidak menahan diri saat mendeskripsikan momen itu. Sama sekali tidak.
Kimmel mendeskripsikannya dengan sangat brutal. Saking paniknya, cara RFK Junior kabur itu benar-benar tidak elegan, mengabaikan semua wibawanya, bahkan sampai meninggalkan istrinya, Cheryl Hines, tertinggal di belakangnya. Dalam momen kepanikan absolut seperti itu, topeng profesionalisme runtuh. Dan yang tersisa hanyalah kekacauan yang terekam selamanya di internet. Absurditasnya berlanjut loh. Di sudut lain kamera, agen dari jurnalis veteran Wolf Blitzer tertangkap sedang duduk tenang dan terus mengunyah salaknya di tengah kekacauan. Makan salad di tengah ancaman penembakan. Iya, Kimmel berkelakar bahwa adegan itu sempurna untuk dijadikan iklan saus salad Hidden Valley Ranch. Lalu ada seorang wanita yang terekam buru-buru memasukkan makanan ke dalam tas tangannya, seolah bersiap menghadapi kiamat di kamar hotelnya. Memprioritaskan logistik ya. Dan yang paling di luar nalar, Kash Patel yang dicatat dalam teks sebagai kepala FBI malah tersesat di luar gedung, mencoba memesan Uber atau menelpon ibunya untuk menjemputnya pulang. Ini kontras yang luar biasa. Di satu sisi, ada gravitasi yang sangat nyata dari potensi pembunuhan massal, namun di sisi lain, manusia tetaplah entitas biologis yang bisa bertindak sangat tidak rasional. Kebingungan memesan transportasi online, atau sekedar lapar dan tak ingin menyia-nyiakan salad mereka saat berada di bawah tekanan ekstrim. Akhir dari acara malam itu juga tidak kalah canggung sih. Presiden Asosiasi Koresponden Gedung Putih membatalkan sisa acara dan menginstruksikan ratusan jurnalis di ruangan itu untuk langsung kembali bekerja. Karena akan ada konferensi pers. Iya, konferensi pers dadakan dari Trump dalam 30 menit ke depan, visual yang muncul di televisi setelahnya sangat aneh. Para jurnalis melaporkan berita ancaman keamanan nasional secara langsung, tetapi mereka masih mengenakan tuxedo, dasi kupu-kupu, dan gaun pesta malam yang mewah. Situasi yang sangat tidak biasa untuk siaran berita gawat darurat. Persis seperti pemain basket profesional yang pergi makan malam di restoran mewah, tapi masih memakai seragam bertandingnya yang basah oleh keringat. Transisi seketika, dari subjek yang sedang diancam menjadi pelapor berita yang meliput ancaman tersebut. Semuanya terjadi di lokasi yang sama, hanya dengan perbedaan sudut kamera. Nah, bicara soal transisi, ini membawa kita ke bagian yang menurut saya paling membuat pusing. Kecepatannya. Siklus beritanya ya. Ya, bagaimana kepanikan di dalam ruangan itu diubah menjadi komoditas. Kurang dari 24 jam setelah kejadian, Presiden Trump segera menggunakan insiden keamanan tersebut sebagai justifikasi untuk mempromosikan proyek konstruksi barunya. Ruang dansa itu. Betul. Dia mulai berbicara tentang ruang dansa rahasia militer tingkat tinggi yang sedang dibangun di Gedung Putih. Mengkapitalisasi krisis untuk membenarkan pengeluaran atau proyek yang mungkin sebelumnya dipertanyakan oleh publik. Tentu saja, Kimmel merespons ini dengan sarkasme, menyindir bahwa ruangan itu jelas sudah tidak rahasia lagi sekarang. Dia menebak mungkin ruangan rahasia itu disembunyikan di kamar mandi Resor Mar-a-Lago. Sindiran khas Kimmel. Tapi di sisi lain, Kimmel bilang dia menyetujui ide tersebut karena, jika ada penembak lagi di masa depan, setidaknya mereka bisa berdansa sambil bersembunyi. Namun, puncak dari kecepatan sirkus ini terjadi di acara berita 60 Minutes. Ini wawancara bertekanan tinggi dengan jurnalis CBS, Norah O'Donnell. Benar. Trump duduk untuk wawancara televisi ini dan O'Donnell melakukan manuver yang memicu ledakan seketika. Dia membacakan secara langsung di televisi nasional bagian dari manifesto yang ditulis oleh pelaku bersenjata. Sebuah keputusan editorial yang sangat berani. Dan tuduhannya berat. Manifesto itu menyebut Trump sebagai pedofil, pemerkosa, dan pengkhianat. Reaksi pertahanan diri yang muncul sangat instan. Trump membalas dengan kemarahan di depan kamera, menyatakan, "Saya bukan pemerkosa." Lalu dia balik menyerang O'Donnell. Menyerang jurnalisnya. Iya, dia menyebut jurnalis itu sebagai orang yang mengerikan dan sebuah aib karena berani membacakan kata-kata dari pelaku tersebut. Ini memunculkan pertanyaan penting. Disinilah kita harus membedah taktik di balik layar televisi. Mengapa seorang jurnalis memilih untuk membacakan manifesto seorang penyerang kepada target serangannya secara langsung? Untuk rating. Lebih dari itu, dalam ekosistem media modern, ini bukan sekedar tentang menyampaikan informasi. Membacakan tuduhan ekstrem seperti itu dijamin akan memicu reaksi emosional yang sangat mentah dan tidak disaring dari sang narasumber. Televisi memakan reaksi tersebut. Ini adalah mekanisme di mana media mempersenjatai kata-kata pelaku kekerasan untuk memojokkan politisi agar masuk ke mode defensif. Tapi coba kita melangkah mundur dan melihat siklus waktu dari semua ini. Apakah ini normal? Maksud saya, malam minggu ada percobaan serangan bersenjata.
Minggu paginya ada rentetan tuntutan pemecatan komedian karena lelucon lama. Garis waktu yang sangat padat. Sangat padat. Siangnya ada promosi ruang dansa rahasia pasca krisis, lalu sore atau malamnya berujung pada wawancara televisi yang penuh permusuhan dan pembacaan manifesto. Semuanya dikompres dalam waktu kurang dari 24 jam. Bukankah kecepatan yang hiperagresif ini secara kolektif merusak kemampuan kita untuk memproses sebuah berita dengan akal sehat? Kita bahkan belum selesai memproses fakta bahwa ada ancaman penembakan. Anda menyentuh apa yang sering disebut sebagai oportunisme dalam krisis. Dalam arsitektur komunikasi politik dan media hari ini, konsep jeda itu sudah punah. Tidak ada tombol pause. Sama sekali tidak ada ruang untuk berhenti sejenak, merenung, atau sekedar bernafas. Setiap detik dari sebuah tragedi langsung dimanfaatkan sebagai pengungkit pengaruh atau leverage. Kalau tidak dimanfaatkan, Jika Anda tidak langsung memanfaatkan kepanikan tersebut baik untuk promosi, untuk menyerang musuh, atau untuk menaikkan rating televisi, maka pihak lawan yang akan melakukannya. Kecepatan ini sengaja dirancang untuk menonaktifkan bagian otak manusia yang bertanggung jawab atas pemikiran kritis yang lambat. gila! Nah, sementara Washington dan para elit berputar dalam pusaran ancaman nyata, manuver politik, dan wawancara bertekanan tinggi, ini mari kita lihat apa yang terjadi pada publik awam di sisi lain negara ini. Dan disinilah kita menemukan bahwa masyarakat justru lebih bersemangat merespons hal yang 100% fiktif. Kontras yang menjadi cermin tragis bagi kondisi literasi informasi kita ya. Ceritanya begini. Raja Charles dan Ratu Camilla dari Inggris sedang melakukan kunjungan 4 hari ke Amerika Serikat. Kebetulan bersamaan dengan jadwal masalah keamanan di ibu kota. Kimmel sempat berkelakar bahwa Raja Charles nekat tetap datang karena dia sangat ingin mencoba menu taco dari restoran cepat saji, Doritos Locos Tacos. Jelas sebuah lelucon. Tentu saja itu lelucon. Tapi yang dilakukan kru acara Kimmel selanjutnya sungguh membuka mata. Mereka turun ke jalanan Hollywood Boulevard untuk melakukan segmen wawancara palsu. Mereka menanyakan pendapat pejalan kaki tentang insiden-insiden yang seolah-olah dilakukan Raja Charles di Amerika. Padahal semuanya karangan belaka. Mereka menggunakan jalanan Hollywood sebagai laboratorium untuk menguji seberapa jauh publik bersedia menerima informasi tanpa verifikasi. Dan hasil eksperimen jalanan itu sungguh luar biasa konyol. Kru melempar premis palsu bahwa Raja Charles tertangkap kamera memotong antrian pengunjung di Disneyland. Logikanya saja sudah aneh kan? Iya, alih-alih mempertanyakan logikanya, reaksi publik meledak. Seorang pejalan kaki dengan sangat emosional mengutuk sang Raja Inggris. Dia berteriak di depan mikrofon, hanya ada satu raja di Disneyland, yaitu Mickey Mouse. Kemarahan yang sangat tulus untuk sebuah kebohongan. Lalu kru membuat cerita lain. Mereka bilang Raja Charles memberikan penghargaan Buckingham Peace Prize kepada Trump. Publik langsung tersulut emosi menyebut target penghargaannya sebagai badut oranye yang korup. Lagi-lagi, kemarahan yang dihasilkan oleh stimulasi informasi palsu ini sangat nyata, meskipun premisnya sama sekali tidak berdasar. Bahkan yang lebih absurd lagi ya, kru bertanya tentang tato punggung palsu Raja Charles yang bergambar karakter kartun Kelvin sedang mengencingi 13 koloni asli Amerika. Bayangkan betapa konyolnya ide itu. Sangat absurd. Tapi orang-orang di jalan menanggapinya dengan sangat serius. Mereka mengkritik sang Raja Inggris dengan tajam, menyebutnya belum dewasa, membandingkan karakternya dengan jerawat yang menunggu untuk dipencet. Dan bahkan ada yang memberikan ancaman fisik bergaya sangat agresif, mengatakan bahwa dia bertubuh besar layaknya gorila yang siap menghajar sang raja. Mereka menginvestasikan emosi dan kemarahan yang luar biasa besar untuk membela martabat karakter kartun tikus dan bereaksi terhadap tato palsu dari ancaman imajiner seorang monarki asing. Jadi, apa arti dari semua ini? Ini kayak, bayangkan Anda disodorkan sebuah salad sayur yang rumit, penuh nutrisi tapi butuh waktu lama untuk dikunyah. Dan di saat yang sama Anda disodorkan permen karet rasa stroberi yang meledak di mulut. Analogi yang menarik. Salad itu adalah kerumitan dunia nyata, seperti manifesto penembak, krisis keamanan, protokol Secret Service, dan intrik politik. Sedangkan permen karet itu adalah berita bohong soal Raja Charles di Disneyland. Orang-orang jelas lebih memilih mengunyah permen karet fiktif itu karena rasanya instan dan memuaskan secara emosional. Sementara mereka mengabaikan kekacauan nyata yang sedang terjadi di ibu kota negara mereka sendiri. Analogi permen karet itu dengan sempurna menggambarkan paradoks terbesar di era informasi. Otak manusia secara alami menghindari kompleksitas. Karena butuh usaha kan?
Betul. Memahami manifesto seorang penyerang bersenjata, mengurai disfungsi protokol keamanan, atau membedah etika wawancara televisi, itu sangat melelahkan secara kognitif. Itu menuntut kita untuk berpikir. Sebaliknya, marah kepada Raja Charles karena memotong antrian di taman hiburan itu sangat mudah. Hitam dan putih ya? Hitam dan putih, benar dan salah. Publik mendapatkan dosis dopamin dari rasa benar sendiri tanpa perlu melakukan kerja keras intelektual. Jadi kalau kita merangkum seluruh perjalanan luar biasa yang kita bedah hari ini, kita melihat sebuah ekosistem yang benar-benar liar. Sangat liar. Kita memulai narasi ini dari seorang pria bersenjata nyata yang menerobos masuk ke perimeter acara makan malam jurnalis. Titik krisis itu dengan cepat berbelok menjadi tuntutan dari ibu negara untuk memecat seorang komedian. Karena lelucon tentang janda yang bahkan sudah tayang berhari-hari sebelumnya, melompat dari krisis nyata ke drama media sosial. Di dalam ruangan, kita melihat insting bertahan hidup digantikan oleh hasrat merekam layar. Diakhiri dengan jurnalis yang harus melaporkan ancaman pembunuhan sambil masih mengenakan dasi kupu-kupu. Pasca krisis, kita menyaksikan promosi instan sebuah ruang dansa rahasia, lalu wawancara televisi yang dipersenjatai dengan manifesto pelaku. Hingga akhirnya, kita melihat publik awam yang bersumpah untuk melindungi wilayah kekuasaan Mickey Mouse dari berita bohong soal Raja Inggris. Rantai peristiwa yang, jika dibaca dalam satu tarikan napas terdengar seperti skrip film komedi distopia yang buruk, namun ini adalah dokumentasi nyata dari realitas kita saat ini. Dan ini membawa kita pada pertanyaan paling krusial untuk Anda yang mendengarkan ini. Mengapa Anda harus peduli dengan sirkus informasi ini? Karena kita hidup di dalamnya. Persis, karena inilah ekosistem tempat Anda hidup. Inilah udara yang Anda hirup setiap hari ketika Anda membuka ponsel. Kemampuan Anda untuk memisahkan mana ancaman keamanan yang sungguh-sungguh nyata, mana manuver politik yang dirancang untuk mengalihkan perhatian Anda, dan mana yang sekedar tontonan permen karet yang dibuat murni untuk memancing kemarahan Anda, itu bukan lagi sekedar keahlian akademis. Itu adalah pertahanan diri. Di era modern ini, literasi informasi adalah keahlian bertahan hidup yang paling mendasar agar akal sehat Anda tidak hancur ditelan oleh algoritma. Tanpa sistem penyaringan mandiri tersebut, kesadaran kita hanya akan menjadi komoditas. Ditarik ke sana kemari. Iya, ditarik ke sana kemari oleh siapapun yang bisa berteriak paling keras atau memicu emosi paling ekstrim di layar kaca kita. Benar sekali. Dan ini membawa saya pada satu pemikiran terakhir yang ingin saya tinggalkan untuk Anda renungkan, yang melampaui semua tokoh dan kejadian yang kita bahas hari ini. Mari kita dengar. Jika sebagai masyarakat modern kita ternyata bereaksi dengan tingkat emosi, gairah, dan kemarahan yang sama kuatnya ketika kita dihadapkan pada manifesto mematikan dari seorang pelaku bersenjata, di satu sisi, dan di sisi lain, kita disodorkan cerita karangan absurd tentang Raja Inggris yang memotong antrian di Disneyland, maka apa yang akan terjadi jika esok hari kita dihadapkan pada krisis global berskala masif yang benar-benar menuntut kita semua untuk berada di halaman yang sama? Pertanyaan yang mengerikan? Apakah kita secara kolektif masih memiliki kapasitas kognitif untuk membedakan mana realitas yang harus kita hadapi secara serius dan mana fiksi absurd yang harus kita abaikan? Atau jangan-jangan saat krisis besar itu datang, kita semua hanya akan terbangun di pagi hari, menyeduh kopi kita, dan kembali sibuk bertengkar tentang lelucon komedian televisi, sementara dunia di luar jendela kita sedang perlahan-lahan runtuh?